siapa? Mas Grey. Mas Grey. Iya. Nama lengkapnya siapa? Ansgarius Grewaldo, Mbak. Julius Grewaldo. Berarti enaknya dipanggil Grey. Iya. Oke. Kalau boleh tahu tanggal lahirnya? Saya lahir tanggal 29 bulan September 2005. 2005. Iya. Pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Kalau alamat? Alamat sekarang apa? Iya. Nah, kalau alamat sekarang saya di Bantul, Mbak. Oh, Bantul. Hmm. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Grey ini anak keberapa? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, oke. Anak kedua dari 3 bersaudara. Agamanya? Agama saya Katolik. Katolik. Statusnya sekarang? Statusnya saya sekarang belum nikah. Belum nikah. Iya. Kalau untuk pekerjaan? Pekerjaan saya nggak bekerja sekarang, mahasiswa. Oh, kuliah ya? Iya, saya kuliah, Mbak. Mas Grey semester berapa sekarang? Baru, Mbak, baru masuk telat. Oh, baru masuk maba ya? Maba, iya. Jurusan apa? Saya ambil teknik informatika, Mbak. Oh, keren, teknik informatika. Kalau boleh tahu tadi kesini sama siapa? Saya sendiri, Mbak. Oh, sendiri. Pulang kuliah ya berarti? Iya, pas banget pulang kuliah. Habis UAS, Mbak, tadi. Oh, habis UAS. Capek? Iya, capek. Oke. Jadi perkenalkan, Kita Laura selaku konselor yang akan menemani kamu bercerita pada sore hari ini. Kamu tenang aja, semua yang kamu ceritakan, sampaikan, akan saya jaga kerahasiaannya. Maka dari itu silakan diisi terlebih dahulu untuk info konsennya. Nama di sini terus tanda tangan di bawahnya. Sudah ya. Nah, Mas Grey, dalam belakangan ini ada riwayat penyakit atau diagnosa dokter seperti keluhan fisik atau psikologis? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Tapi dalam seminggu terakhir mungkin ada kayak cemas atau sakit kepala, sedih gitu ada nggak? Sakit kepala sama sedih sih, Mbak. Sakit kepala sama sedih. Iya. Kalau kayak merasa bersalah, merasa tidak berguna. Merasa bersalah ya? Ada lagi selain itu? Tidak ada sih, Mbak. Kayak gemetar, tegang. Gemetar ya? Udah gitu aja. Nah. Seberapa mengganggu sih kayak sedih, cemas, gemetar tadi itu dari skala 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10, kalau untuk yang sekarang sih, Mbak, ya, itu 10 sih, Mbak. 10. Iya. Berarti kayak mengganggu banget ya Mengganggu aktivitas banget. sehari-hari. Oke. Boleh diceritain apa yang pengen diceritain pada sore hari ini? Kenapa kayak bisa sedih, cemas, gemetar, kayak gitu? Jadi saya tuh, Mbak, saya datang ke Jogja itu sebenarnya tujuannya bukan untuk kuliah, Mbak. Saya tuh awalnya tuh pengen buka usaha. Karena saya udah lama dari dulu pas saya sekolah itu saya tuh kerja. Jadi udah nggak ada lagi pikiran buat kuliah karena waktu itu sempat punya pemikiran bahwa sebenarnya kuliah itu nggak perlu. Nah, tapi setelah semakin jauh saya berkembang, saya ngerasa bahwa saya tuh perlu kuliah. Tapi di satu sisi saya tuh nggak mau ngebebanin orang tua saya, Mbak. Nah, makanya saya tahan-tahan terus. Nah, akhirnya sekarang saya disuruh untuk kuliah karena saya kemarin usaha saya di Jogja itu nggak berjalan sesuai rencana. Kalau boleh tahu usaha apa dulu? Saya kemarin mau nyoba buka coffee shop, Mbak, tapi ternyata itu nggak berjalan sesuai dan itu udah makan banyak banget itu biaya. Oke. Terus sekarang kuliah. Jadi apa yang buat kayak masih ada yang ganjel gitu di dalam dirinya? Sebenarnya tujuan utama saya itu juga
ada yang lain mbak. Saya datang ke Jogja itu Selain bekerja. selain bekerja. Saya jauh dari rumah ini karena sebenarnya saya tuh nggak begitu dekat sama bapak saya. Karena bapak saya tuh dia tuh keras mbak, dari saya kecil itu keras. Jadi bukan keras yang kayak tegas kayak orang tua pada umumnya ya, tapi dia lebih ke yang fisik mbak. Nah dari situlah yang jadi buat saya tuh jadi tertekan gitu, karena ya namanya kita anak-anak masih di usia muda, masih kecil gitu kan, udah dapat perlakuan fisik seperti itu kan, apa nggak jadi gangguan sama ini mbak, pikiran. Bahkan hingga saya dewasa ini pun masih bapak saya tuh sekeras itu mbak. Berarti Mas Gray sering mendapatkan kekerasan verbal? Sering mbak. Verbal dan non verbal. Iya, verbal non verbal. Pernah nggak kayak dikatain kamu ini anak yang nggak berguna dan sebagainya? Sering mbak. Sering. Oke. Berarti main fisik juga sering. Iya. Nah, kalau kejadiannya tuh dari kapan? Kejadian itu dari saya kecil sih mbak, kebetulan. Kejadian itu berlangsung dari ketika saya sekolah sampai detik ini bahkan. Itu yang jadi alasan kenapa saya lebih memilih untuk tidak di rumah. Oke, berarti ini salah satu bentuk penghindaran. Benar, tepat sekali mbak. Oke, jadi sekarang perasaannya semenjak jauh dari rumah itu apakah lebih baik? Kalau ditanya apakah lebih baik mbak, sebenarnya enggak juga. Lebih baiknya itu karena saya udah nggak lagi bersama bapak saya itu ya, karena kita masih satu rumah, dan saya juga tuh jadi lebih tenang di Jogja itu karena saya di sini nggak yang terlalu dapat pressure lebih lah, dapat tekanan lebih dari bapak saya. Karena kalau seandainya saya di rumah itu aja saya nggak ngelakuin apa-apa aja itu pak bisa dapat kekerasan fisik lah. Oke. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu mendapatkan kekerasan fisik dan verbal itu tadi? Saya selalu ngerasa kayak saya ini salah saya tuh apa ya sampai saya bisa dapat perlakuan seperti ini mbak. Kalau seandainya saya memang salah, apakah tindakan tersebut itu memang pantas untuk dilakukan? Apalagi sebagai orang tua kan, apalagi di usia saya yang masih muda banget gitu mbak. Bahkan hingga detik ini gitu. Oke, tadi kan kamu bilang kamu anak kedua dari 3 bersaudara. Apakah saudara kamu yang lain mendapatkan perlakuan yang sama? Kalau untuk saya dan abang saya iya, tapi untuk adik saya puji Tuhannya enggak mbak. Adik kamu ini cowok apa cewek? Kita kebetulan dari 3 bersaudara, 3-3-nya cowok. Oh, oke. Jadi yang mendapatkan perlakuan kamu dan abang. Ya. Oke. Nah, apakah ibu tahu kalau kamu mendapatkan perlakuan seperti itu? Ibu saya tahu mbak, tapi ibu saya nggak bisa yang bertindak lebih karena takutnya nanti sasarannya juga ke ibu saya. Walaupun bapak saya tuh nggak pernah dia nggak berani sama ibu saya, tapi bapak saya tuh lebih kalau dia marah atau apapun tuh melampiasinya ke anaknya. Oh, berarti sama ibu enggak? Enggak. Oke. Kamu tahu nggak apa yang membuat bapak kamu melakukan kekerasan itu? Sekarang saya tahu mbak alasannya kenapa. Sudah diceritakan? Nah, jadi sebenarnya alasan utamanya itu gara-gara judul mbak. Judul? Iya. Judi online? Iya, judi online itu. Oke. Itu sangat merusak banget mbak. Karena bapak saya tuh gara-gara itu jadi nggak tahu ya, entah karena dia ngerasa udah terlalu banyak beban pikiran dia. Jadi bapak saya tuh kan nggak kerja mbak, dan bapak saya tuh dia nggak nyari duit juga. Nah jadi semakin dia kenal barang itu kan, jadi dia menghalalkan segala cara gitu loh untuk mendapatkan uang, entah dia pinjam dan yang lain-lain ke sana sini gitu. Dan yang dapat imbasnya tuh juga ke kita, orang yang nyari
bapak saya tuh kadang nyarinya ke kami, ke anak-anaknya. Padahal kita tuh nggak tahu apa-apa, kita makan uang itu juga enggak. Dan itu juga yang jadi beban pikiran Mbak buat saya. Karena saya jadi ngerasa kayak minder gitu. Itu yang jadi alasan kenapa saya tuh lebih ngerasa aman dan tenang kalau saya jauh dari rumah. Padahal itu bukan keinginan saya, Mbak. Oke, jadi yang kamu tadi tanya, apakah wajar kamu mendapatkan perlakuan seperti itu? Jawabannya tidak. Nah, tapi kamu dengan cara kamu datang ke Jogja untuk belajar menjauh dari rumah itu udah salah satu langkah yang baik. Bisa jadi perlakuan atau parenting yang bapak kamu lakukan ke kamu itu juga hasil dari parenting yang dia dapatkan dulu dari kakek nenek kamu, dari orang tuanya bapak kamu. Jadi menurut aku kamu nggak salah. Kamu nggak salah, kamu berharga, kamu jangan sampai ngerasa kayak apakah aku pantas dan aku nggak berguna sebagai anak. Itu enggak. Sebenarnya ya itu tadi yang di awal, kenapa itu bisa jadi karena ayah kamu juga masih menyimpan luka dari masa kecilnya dan diturunkan ke anaknya begitu. Oke, baik Mbak. Terus ada lagi yang masih mengganjal menurut saya tuh karena gini Mbak, saya kan tujuan awalnya saya datang ke Jogja itu sebenarnya kan balik kita ya bukan kuliah sebenarnya. Karena saya tuh punya prinsip bahwa saya tuh nggak mau ngebebani ibu saya. Nah, terus kata ibu saya mau gimana pun caranya itu kan udah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, terus saya tuh ngerasa kayak apakah memang saya tuh diwajibkan untuk kuliah gitu kan. Tapi dengan orang tua saya yang berbicara seperti itu yang makin buat saya yakin Mbak. Jadi saya sekarang daftar kuliah di semester awal ini. Nah terus saya udah mulai happy Mbak, udah mulai hilang sebenarnya kayak rasa sedih saya, rasa cemas saya, karena saya juga bertemu orang-orang baru di sekitar saya. Tapi tiba-tiba muncul lagi Mbak rasa cemas itu dan rasa sedih. Kenapa muncul? Karena kemarin ibu saya sakit Mbak. Saya waktu itu pulang dari kampus, entah dari gimana ceritanya tuh saya tuh nggak ada feeling nggak enak gitu, kayak perasaan saya tuh nggak enak banget hari itu. Saya langsung pulang awal, biasanya kan saya tuh biasa ke kantin dulu gitu kan. Nah terus saya tuh entah kenapa pengen banget cepet-cepet pulang. Saya pulang, saya nyampe di kos, terus saya langsung tiba-tiba kepikiran buat nelpon ibu saya. Pas saya telepon ibu saya, ternyata ibu saya lagi di jalan mau ke rumah sakit. Terus saya bingung, ibu saya tuh sakit apa, dia nggak pernah cerita gitu kan. Terus dia bilang katanya masih belum tahu sakitnya sakit apa. Terus di situ saya ngerasa kayak apakah karena saya kuliah gitu, apakah karena saya, berarti benar bahwa ketakutan saya selama ini tuh ada gitu, kayak bahwa saya tuh takut untuk kuliah itu karena saya takut untuk ngebebani orang tua saya gitu. Saya tuh selalu dihantui rasa sedih dan rasa bersalah itu karena apakah ibu saya tuh sakit karena gara-gara saya tuh nekat untuk kuliah di saat ekonomi saya tuh sedang tidak baik-baik saja gitu Mbak. Oke, menurut saya balik lagi ke yang tadi, orang tua, namanya orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah apakah karena saya, ibu kamu sakit. Bisa saja ibu kamu juga akan lebih sakit kalau misalnya ngelihat anaknya nggak kuliah atau kayak salah pergaulan, ke pergaulan yang nggak baik begitu. Jadi saran saya kamu bisa lanjutkan aktivitas seperti biasa, tapi sering juga menelpon orang rumah, dan kamu juga harus kuliah yang benar agar ibu kamu juga bisa senang. Kalau boleh tahu sekarang ibunya sudah sembuh? Puji Tuhan udah Mbak. Terus kata ibu saya, benar kata mbaknya, ibu saya bilang kalau seandainya kamu lebih memutuskan, saya kemarin sampai nekat saya mau pulang Mbak, karena saya nggak sanggup kalau seandainya saya jauh dari orang tua saya yang dimana nggak ada yang ngurus gitu kan.
Terus saya lihat juga yang nggak ada yang peduli gitu kalau ibu saya tuh sakit. Makanya saya makin rasa sedih gitu mbak. Saya campur aduk di situ. Saya pikir kayak saya pengen pulang. Saya tuh nggak mau lagi di Jogja gitu. Kalau terus-terusan kayak gini, kalau seandainya nanti malah lebih parah gimana gitu kan. Makanya saya kemarin ragu saya untuk kuliah itu mbak. Saya bahkan bilang sama ibu saya pengen berhenti. Terus kata ibu saya bilang tuh, kalau kamu berhenti kamu malah makin bikin ibu sakit, kata dia bilang kayak gitu. Jadi kalau seandainya kamu memang mau ibu sembuh, kamu harus fokus sama kuliah kamu, kata dia bilang kayak gitu mbak. Jadi di situ sebenarnya udah agak reda, tapi saya masih ngerasa bersalah gitu loh mbak. Itu menghantui saya setiap saat, bahkan sampai detik ini. Oke, yang membuat kamu merasa bersalah, apakah pernah ada omongan dari orang tua kayak kalau misalnya menyekolahkan kamu, menguliahkan kamu itu memberatkan mereka? Enggak sih mbak, tapi dari lebih ke sisi keluarga. Dari sisi keluarga tuh kayak mereka tuh bilang kayak kamu tuh udahlah, sama orang-orang sekitar sih. Karena kebetulan juga di daerah saya tuh, di lingkup tempat saya tinggal ya, itu kayaknya kuliah itu masih dipandang rendah mbak sama orang-orang di situ. Jadi saya tuh pas saya kuliah, mereka tuh malah berbicara seperti ini kayak, ngapain sih kamu kuliah, udah tahu orang tua susah, udah tahu orang tua nggak mampu, kenapa kamu lebih milih kuliah, kata dia bilang kayak gitu. Makanya itu yang jadi kayak, apakah omongan itu benar, apakah memang saya tuh salah saat saya memilih untuk kuliah. Sebenarnya saya memang nggak pengen kuliah kan mbak, cuman karena memang orang tua saya tuh pengennya tuh saya kuliah dari dulu, dan saya malah lebih memilih kerja. Di situ saya ngeliat kayak ternyata memang orang tua saya tuh sepengen itu loh saya tuh kuliah, sampai dia memang ngusahain apapun, sampai dia kerja nggak kenal waktu, makanya sampai dia sakit saat ini tuh. Makanya saya jadi ngerasa saya tuh membebani orang tua saya gitu loh mbak. Oke, jadi kamu datang ke sini, menurut saya kamu nggak salah. Itu kan udah tugasnya orang tua ya, menguliahkan kita, menyekolahkan kita. Memang udah kewajiban mereka juga. Toh omongan orang-orang di luar sana kan juga bukan omongan dari ibu kamu. Bisa saja faktor ibu kamu sakit, ada hal lain. Nah itu juga kata ibu kamu kan, kalau kamu berhenti itu bakalan membuat ibu kamu lebih sakit lagi. Nah jadi menurut aku kamu gak perlu terlalu overthinking lah dengan pikiran-pikiran orang di luar sana gitu. Tapi apakah sekarang kamu udah mulai menerima untuk kayak, oh aku udah berada di sini, di titik ini, aku harus lanjutkan apa yang aku mulai gitu? Ya mbak, saya udah bisa menerima keadaan sih mbak. Jadi kayak berarti saya memang harus lebih giat lagi belajarnya. Saya berarti harus lebih fokus lagi ke kuliah saya. Betul. Menurut saya kayak gitu. Ada lagi nggak yang ingin kamu ceritakan atau mengganjal gitu? Sejauh ini cuma itu sih mbak. Gitu. Oke. Nah kesimpulannya yang tadi, kamu kan udah mengenali kayak gimana ya? Kamu udah mengenali resiliensi kamu. Kamu mengalami masalah di rumah, terus kamu berpikir untuk, oh mungkin aku harus keluar kota nih mencari pekerjaan, dan akhirnya sekarang kamu bisa kuliah. Nah itu udah salah satu langkah awal yang bagus, karena nggak semua anak di luar sana bisa berpikir demikian. Bisa aja mereka kayak terjun ke dunia yang tidak baik begitu. Kayak kamu udah bagus, tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi, baik itu melalui perkataan dari orang tua, khususnya bapak kamu, kemudian dari orang-orang sekitar. Karena yang paling tahu diri kamu adalah ya diri kamu sendiri. Kamu tahu kualitas kamu, tujuan hidup kamu, begitu. Nah, menurut saya kamu bisa mengkomunikasikan sama orang tua kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu disalahkan begitu. Tapi belakangan ini kamu ada nggak kayak komunikasi gitu sama bapak? Sejauh ini baru kemarin lagi sih ada mbak. Jadi dia ada nelpon nanyain kabar. Oh berarti sekarang udah nanyain kabar. Ya saya kaget mbak di situ. Saya kaget kok tiba-tiba nanyain kabar gitu kan, kayak wah
tumben nih, apakah karena saya udah jauh gitu kan, jadi mungkin udah ada agak sedikit tersadar lah. Tapi saya berharapnya bisa berubah sih Mbak. Iya, semoga ya, Iya. kita doakan sama-sama. Bukan dia gimana kayak udah sadar atau gimana nih, namanya orang tua. Iya. Sekeras-kerasnya orang tua pasti ada memikirkan anaknya, sayang sama Iya. anaknya, cuman caranya aja yang salah. Ya mungkin bapak kamu dulunya mendapatkan perlakuan yang gak enak dari nenek kakek kamu sehingga diturunkan ke kalian begitu. Jadi menurut saya untuk mengatasi sedih-sedih itu tadi, overthinking itu tadi, kamu bisa melakukan hobi-hobi yang bisa kamu lakukan. Kalau boleh tahu, kamu kesehariannya ngapain aja selain kuliah? Kalau saya sekarang tuh lagi senang ini nih sih Mbak, belajar di apa namanya, kan saya ngambil teknik informatika ya. Nah, saya tuh lagi seneng ngulik-ngulik materi Mbak. Oh, Iya, saya kan dari dulu tuh sebenarnya memang pengen masuk teknik informatika. Memang udah bisa dibilang juga mimpi dari dulunya sih, dari SD dulu. Syukurnya sekarang tercapai. Nah, sebenarnya saya bisa bertahan sejauh ini dan tanpa saya sadari bahwa saya udah bisa ada di titik ini gitu loh Mbak. Itu yang jadi buat saya juga makin senang gitu. Jadi saya sekarang sih kalau hobi saya lebih sering ini sih, masih lebih sering suka belajar sekarang. Oh, belajar. Selain itu apa lagi? Ada kayak olahraga atau yang lain? Saya juga hobi olahraga sih Mbak. Kebetulan besok saya mau jogging. Iya, senang lari. Saya senang lari Mbak. Iya. Nah, kalau jogging, lari itu kan ada penelitiannya. Katanya bisa mengurangi stres. Stres, benar Mbak. Benar. Kalau itu ngefek nggak di kamu? Jujur ngefek Mbak, ngefek banget itu. Jadi kalau saya sekarang tuh daripada jujur Mbak ya, sebenarnya dulu saya tuh kalau Senin stres saya jadi sering ngelampiasin ke hal-hal buruk sih Mbak. Dan itu ternyata menurut saya malah jadi merugikan diri saya sendiri. Iya, betul. Saya juga ini sih Mbak, dulu kan karena efek pergaulan juga sih Mbak, bener kata Mbak ini tadi. Karena itu bisa ngaruh ke pergaulan loh, bisa terjerumus ke hal yang buruk. Iya, betul. Tapi syukurnya saya nggak yang sampai sejauh itu. Saya dulu bahkan kalau saya stres Mbak, sama kayak anak-anak inilah yang terjerumus ke hal buruk itu. Saya ada masalah sedikit, saya minum, saya lari dari rumah. Dan itu ternyata tidak menyelesaikan masalah tersebut. Iya, betul. Masalah itu memang harus dihadapi, diterima, dan dicari solusinya. Nah, jadi saya sekarang semenjak saya mulai kenal lari, jadi saya lebih tiap kali saya ada masalah sedikit saya bawa tuh ke lari gitu Mbak. Dan menurut saya tuh malah justru hilang. Iya. Badan pun makin sehat. Saya udah jadi jarang ini stres, saya jarang sedih. Beban pikiran saya juga jadi lebih berkurang. Dan saya juga ngerasa saya jadi jauh lebih sehat saya sekarang ketimbang saya dulu. Syukurlah kalau begitu. Nah, berarti untuk mengatasi overthinking yang tadi bisa dilakukan dari hobi-hobi yang dia udah sebutkan tadi, itu untuk mengisi waktu luang. Sejauh ini ada yang masih ingin diceritakan? Sejauh ini udah ada sih Mbak. Ada. Kalau boleh tahu rasa cemas, gemetar, sedih, dan mudah merasa takut tadi kan di angka 10. Sekarang dari angka 1 sampai 10, apakah sudah ada pengurangan atau malah bertambah? Udah ada pengurangan sih Mbak, karena saya tuh tipikal orangnya yang lebih dipendam sendiri gitu. Jadi pas cerita pada sore hari ini jadi lebih lega gitu Mbak. Karena saya tuh takut mau cerita itu, takut respon dari orang-orang saya tuh nggak sesuai yang saya harapkan gitu loh. Soalnya kan nanti takutnya malah dibanding-bandingin. Itu kan malah makin bikin saya makin nggak enak ya Mbak rasanya. Jadi kalau ditanya dari 1 sampai 10, 5 sih Mbak. Sekarang udah lebih mendingan. Syukurlah kalau begitu. Udah nggak ada lagi yang mau diceritakan. Terima kasih atas sesi konseling. Terima kasih banyak ya Mbak, udah mau dengerin cerita keluh kesah sehari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Nanti kalau misalnya ada yang masih ngeganjel atau kamu masih ingin cerita apa aja, kamu bisa hubungi saya. Baik.
Oke, sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih Mbak ya. Sama-sama, semoga masalah yang dihadapi bisa mulai pelan-pelan kamu selesaikan dan Baik. kamu bisa berdamai sama masa lalu kamu. Terima kasih banyak Mbak ya. Sama-sama.